Sidang lanjutan kasus penganiayaan terhadap remaja David Ozora yang dilakukan oleh Mario Dendi Satrio kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Agenda kali ini pihak korban mendatangkan saksi dari dokter spesialis syaraf Yeremia Tatang, salah satu dokter yang juga menangani David di rumah sakit di kawasan Kuningan. Di sidang lanjutan ini, tampak hadir pula Jonathan Latumahina, ayah David dan juga tim kuasa hukum. Dalam persidangan, Jonathan tampak seksama menyaksikan apa yang dikemukakan oleh saksi ahli, yakni dokter spesialis syaraf. Jadi sebenarnya kan sidang hari ini kan untuk menilai kondisi si David dari awal masuk sampai dia pulang. Dan memang ini kan kondisi memang trauma berat dan memang kondisinya membaik pun juga melalui treatment yang sudah cukup lumayan banyak. Dan sekarang sih fokusnya dia sih menjalani terapi dulu untuk memaksimalkan fungsi yang sudah ada yang hilang. Untuk sidang hari ini sebenarnya teman-teman udah dapat bocoran juga ya, karena sesuai seperti yang kita sampaikan juga. Jadi teman-teman dengar lebih detail lagi, terutama kenapa kita akan kejar terus, karena memang kalau fokus kita adalah bagaimana David ini bisa kembali normal, tetapi menghadapi sebuah fakta yang dokter Tatang aja menyampaikan ini kalau balik 100% susah. Kami tadi untuk menggali lebih dalam, karena yang kami catat, yang saya catat pertama-tama ahli tadi mengatakan 100% tentang keadaannya si David tadi tidak bisa sembuh. Dalam pertanyaan berikutnya oleh majelis hakim, 5% itu bisa sembuh. Jadi kami ingin mengkonfirmasi yang 5% itu. Ya itu ada suatu hal yang menggembirakan bagi kami juga. Berarti kan sebenarnya kan tidak 100% kan, buktinya tadi dengan 5% itu berarti bisa dapat. Kesaksian saksi ahli di persidangan sepertinya mampu membuat pria yang karib disapa Jo itu tenang. Jonathan Hakul yakin jika semua yang dikemukakan saksi ahli di persidangan bisa menjadi rujukan majelis hakim untuk memvonis Mario dan Lukas seberat mungkin. Apalagi menurut Yeremia, kondisi David tak bakal 100% pulih seperti sedia kala. Lantas seperti apa kondisi terkini David? Benarkah David sulit disembuhkan khususnya di bagian otak? Meski perlahan David sudah bisa beraktivitas meski harus tetap diawasi. Sekarang sih memang kita lagi fokus kepada memperbaiki kognisinya dulu, keseimbangan jalannya, dan juga dia punya emosi sih. Emosi dia sebenarnya sih masih agak sedikit, ya masih belum terlalu stabil. Tapi memang ada bantuan obat yang kita berikan supaya dia agak lebih stabil sih. Jadi nanti kita akan evaluasi dia punya kognisi dan motoriknya. Kalau cenderung akan membaik, emosi membaik juga tentu dosis obat akan berkurang. Sampai saat ini juga masih fisioterapi kan. Kalau tadi misalnya dengar pengacara-pengacaranya yang pada nanya, yang ada yang malah mau nyalahin kuman, nyalahin bakteri, nyalahin penanganan rumah sakit sebelumnya tadi patah semua melalui keterangannya dokter Tatang. Bahkan dokter Tatang juga tadi menyampaikan dalam bahasanya tadi ini kasus ini mujizat. Kalau kita sih senang banget ya, artinya fakta-faktanya sudah dipaparkan oleh ahlinya dan yang menangani, yang punya kemampuan dan punya latar belakang medis yang cukup baik, sehingga memperkuat apa yang selalu kita sampaikan, bahwa hal ini nggak lepas dari semua ikhtiar. Tentang tadi dokter Tatang jelaskan juga terkait David yang pergi-pergi itu seperti apa ya, itu justru baik karena setiap kali dia berjalan motoriknya akan terlatih, ototnya terlatih, dan itu adalah bagian dari healing terapi. Nah, jadi saya mau tegaskan lagi, yang jadi tahanan di sini bukan David, ya yang jadi tahanan di sini itu terdakwa. Jadi nggak ada persoalan David mau kemana. Seolah-olah itu menjadi sebuah hal yang mereka kejar sekali gitu. Kalau David udah pergi jalan kenapa? Kalau David udah bisa ketawa kenapa? Jadi kami melihat proses persidangan hari ini udah benar-benar jelas menggambarkan bahwa proses David menjadi sehat itu nggak ujuk-ujuk. Kami dari tim hukum Sen ini dan Sen juga ya, kembali kami tegaskan juga, orang tuanya juga berbela rasa kok. Kita juga mendoakan supaya David ini sembuh total. Jadi dalam perkembangan persidangan fakta ini, inilah yang perlu kita ketahui dari ahli gitu. Tentang ahli kesehatan. Nah, itu yang maka tadi kita mencoba untuk menggali fakta, bukan meragukan ke pendapat dari ahli. Bukan.
Segala cara dilakukan Jonathan agar David bisa kembali pulih, meski tentu saja itu kecil kemungkinan. Apalagi traumanya terlalu dalam sejak ia mendapat tindak kekerasan yang dilakukan Mario. Hanya keajaiban yang bisa menyembuhkan David. Tentu saja berbagai usaha dari mulai banyak terapi tetap dijalankan. Kita berusaha maksimal dulu, masih ada waktu untuk dia diperbaiki. Sampai sekarang pada posisi di mana kita memaksimalkan terapi yang ada sampai beberapa bulan ke depan. Jadi stem cell yang kita masukin itu sebenarnya adalah untuk menstimulasi supaya proses recovery di otaknya lebih cepat sih. Dan so far sih stem cell cukup membantu buat kasus ini. Kita lihat kan dia sudah bisa jalan cukup bagus walaupun memang balance-nya belum oke. Ya masih butuh bantuan lah. Jadi terus dulunya nggak sadar, sekarang sudah sadar bisa komunikasi, itu poin yang cukup bagus. Keadaan David yang sampai saat ini bisa kita syukuri ya, karena ikhtiar-ikhtiar tadi, hal-hal yang sebenarnya kan kalau bahasa kasarnya mencoba sesuatu, ikhtiar yang belum pernah, dengan menggunakan stem cell tadi dijelaskan dokter Tatang, disuntik. Yang disuntikan ke David itu ada 100 juta sel, yang diambil dari darahnya David itu 130 juta sel. Karena kan setelah keluar bulan April kan dia harus ada pemantauan 6 bulan. Jadi kalau April berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, Oktober ini nanti akan ada hasil observasinya bagaimana, apakah perlu disuntikan stem cell lagi atau enggak, itu masih nunggu besok Oktober. Terlepas dari semua itu, pihak Jonathan kini sepertinya sudah tak ambil pusing ihwal restitusi yang diajukannya kepada pihak Mario sebesar 120 miliar rupiah. Jumlah restitusi yang ratusan miliar jumlahnya itu tentu saja bukan kehendak dari pihak Jonathan, melainkan semua itu berdasarkan hitungan LPSK. Apalagi banyak yang menuding jika pihak David yang memanfaatkan momen untuk mengeruk harta orang tua Mario. Terkait restitusi tadi juga sempat ditanyakan ya, dokter Tatang nggak ngerti karena itu kan LPSK. Kalau dari kita keluarga sih sederhana sebenarnya. Mau berapapun nilainya tolong dipenuhi. Kalau tidak kan bisa diganti dengan tambahan kurungan. Itu aja. Poinnya itu aja. Bukan seperti narasi mereka yang wah mumpung, kagak ada. Nggak butuh juga kita gitu loh. Nggak butuh untuk ngerokoti istilahnya mereka? Menggerogoti ya, menggerogoti harta. Ngapain digerogoti? Emang kalau dia bayar sesuai tuntutan terus dia jadi miskin? Kagak, duitnya banyak banget. Nggak ada artinya itu buat dia. Cuman buat kami untuk keadilan aja. Kalau nggak bisa bayar ya udah tambahin aja kurungannya. Di tempat terpisah, kasus dugaan penipuan yang dilakukan motivator masyhur Mario Teguh dan istrinya Lina Sutanto terus bergulir. Kemarin tim penyidik Polda Metro Jaya memanggil 2 saksi dan pelapor. Ya, memang kita disampaikan oleh penyidik untuk hari ini kita hadirkan pelapor dan saksi-saksi dalam kaitan dengan memberikan keterangan atau klarifikasi sesuai dengan apa yang telah dilakukan pada beberapa waktu yang lalu. Bahwa 3 saksi dan karyawan kami sendiri yang memang mengetahui tentang proses kejadian. Ya. Kedua kubu sama-sama mengklaim jika mereka berada di posisi yang benar. Bahkan kubu Mario Teguh menepis kabar tersebut dan bahkan akan mensomasi pihak pelapor lantaran telah menyebarkan berita bohong. Ya, saya kira somasinya itu salah alamat dan itu tidak substantif sebetulnya. Yang mesti harus dia klarifikasi itu adalah apa yang kami somasikan kepada klien mereka, itu yang mesti harus dia jawab ke kami bahwa Pak Jamal ini nggak benar, yang benar adalah begini. Karena kan tidak menyentuh substansi. Yang dia sentuh adalah kenapa harus kirim somasi ke alamat mereka, ke alamat MT, bukan ke mereka. Ya, saya kira belajar dulu, lebih jelas. Jika kubu Mario baru melayangkan somasi, lain halnya dengan pelapor yang beberapa kali melayangkan somasi hingga sempat bertandang ke kediaman Mario untuk menempuh jalur islah. Namun semua itu tak membuahkan hasil. Hingga akhirnya mencari keadilan dengan melaporkan ke Polda Metro Jaya menjadi jalan akhir.
Memang tidak ada BA sebenarnya. Karena yang beliau janjikan itu kan beliau akan menjadi ya kerjasama dan sekaligus mengendorse apa yang sudah disepakati terkait dengan skincare Kanimochi itu, sekaligus membuat rumah cantik. Dan itu dijanjikan untuk nanti akan dibangun di seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Dan karena itulah kita nagih dari itu, karena memang hingga saat ini kan tidak ada value, tidak ada nilai apapun dari apa yang saya kerjakan. Sementara dulu yang sudah kita gelontorkan ke MT dan istrinya ini kan udah miliaran. 1M, kemudian 100 itu ada 6 kali, tambah 75, dan kerugian yang lain yang beliau suruh untuk dicetak segala macam di produk yang kurang lebih 3 kontainer itu yang harus sama beliau dong, karena beliau kan janjikan untuk mau jual, tapi kan beliau nggak jual, cuma dapat duit doang aja. Itu yang kita minta pertanggung jawab. Jadi kita ada kerjasama, di surat kerjasama itu beliau minta 15% hasil dari penjualan atau pembesaran dari rumah cantik Kanimochi. Jadi kita sudah punya beberapa cabang dan beliau dengan komunitasnya yang dijanjikan 33 juta orang, beliau bilang bahwa akan membesarkan seluruh Indonesia dengan banyaknya komunitas yang beliau punya. Bahkan ke luar negeri. Bahkan ke luar negeri. Jadi kita punya buktinya banyak sekali.